Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian bunyinya. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, melalui ayat yang kita baca, kembali kita akan belajar betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita memperhatikan pikiran kita. Dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa pada saat Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu memang kehendak Allah Bapa, memang itu sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, bahwa Tuhan Yesus akan menanggung banyak penderitaan, kemudian dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, itu adalah pikiran Tuhan, itu pikiran Allah, itu pikiran Bapa, itu rencana Bapa. Tetapi Petrus yang tidak memahami hal itu, karena merasa dekat dengan Tuhan Yesus, karena begitu mengasihi Tuhan Yesus, sehingga dikatakan bahwa Petrus menarik Yesus ke samping. Sebetulnya apa yang dilakukan Petrus ini adalah baik dalam hubungan Petrus sebagai murid, Yesus sebagai guru, kemudian dalam hubungan kedekatan mencegah bahwa Tuhan Yesus akan mengalami banyak penderitaan, kemudian dibunuh. Tindakan mencegah yang dilakukan oleh Petrus sebetulnya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang manusiawi. Bahkan Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu, dan hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Tetapi respon Tuhan Yesus adalah sangat mengagetkan Petrus tentunya, karena Petrus berpaling dan berkata kepada Yesus, berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Nah, pada yang berbicara adalah Petrus, yang menyampaikan pikiran-pikirannya adalah Petrus. Tetapi ketika Yesus berpaling kepada Petrus, Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Apakah Tuhan Yesus sedang ingin menyamakan Petrus dengan iblis, atau apakah Tuhan Yesus sedang memposisikan Petrus sebagai iblis? Tentunya bukan. Ada banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, mungkin apa yang dipikirkan oleh Petrus itu adalah pikiran-pikiran yang berasal dari iblis. Iblis menghembuskan pikiran itu ke dalam kepalanya Petrus, sehingga ketika Tuhan Yesus menyatakan pikiran Allah, Petrus menyatakan pikiran iblis, sehingga yang ditengking adalah iblis, bukan Petrus. Yang kedua, kemungkinannya juga ketika Yesus menengking iblis waktu memandang kepada Petrus, yang kedua kemungkinan juga adalah bahwa yang dilakukan Petrus itu adalah pikiran manusiawi, pikiran duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, "Engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, harus hati-hati kita dengan pikiran kita, waspada dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, bisa jadi itu adalah iblis yang menghembuskan pikiran itu ke dalam kepala kita, yang menghembuskan gagasan itu ke dalam kepala kita. Nah, yang kedua, kemungkinan juga kita hanya memikirkan pikiran-pikiran yang menurut kita baik. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan bahwa sangat penting sekali kita menjaga pikiran kita, mengantisipasi apa yang kita pikirkan. Jangan sampai apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Yang kita pikirkan hanyalah pikiran-pikiran manusiawi, yang kita pikirkan hanyalah pikiran-pikiran yang akan menghambat Tuhan, menghalangi Tuhan untuk berkarya melakukan apa yang akan dilakukan.
Nah, ketika kepala kita isi dengan pikiran-pikiran seperti itu, maka seperti halnya Tuhan Yesus berkata kepada iblis, kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Karena itu mari, you are what you think. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena itu kalau tidak kita antisipasi, pertama, bisa iblis yang menghembuskan ide, gagasan, pikiran itu. Yang kedua, kita hanya memikirkan pikiran-pikiran duniawi, dan itu bisa menghambat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Itulah pentingnya kita harus menjaga pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia. Amin.